Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Septiana Iscasari NPM 197, Tiara Novianis Karmati NPM 198, Firman Dwi Cahyo NPM 206, Atach Amiratul Aida NPM 214. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai bank syariah versus bank konvensional. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tiara, dengan NPM 0198. Yang pertama adalah apa perbedaan dan persamaan bank konvensional dengan bank syariah. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah ini memiliki persamaan, terutama dalam sisi penerimaan uang, mekanisme transfer. Mereka sama-sama bisa dilakukan via teller maupun via ATM. Teknologi komputer yang digunakan pun juga sama, menggunakan sistem perbankan. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan seperti KTP, kemudian NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya itu juga memiliki persamaan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya, seperti aspek legalitas, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Perbedaan yang pertama terdapat pada akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Ketentuan akad bank syariah ini yang pertama, adanya akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya bank konvensional pun sama. Akad yang disepakati harus berdasarkan persetujuan antara nasabah dan dari pihak perbankan. Biasanya tetap ada hitam di atas putih atau surat perjanjian yang disepakati di awal. Kemudian pada bank syariah, barang dan jasa ini harus halal. Misalnya tabungan, deposito, penggadaian, peminjaman, dan giro syariah. Nah, kalau di bank konvensional, barang dan jasa ini bebas. Maksudnya barang haram pun diperbolehkan. Misalnya investasi pada produk haram seperti miras, produk-produk yang berasal atau berbahan dasar dari babi, dari anjing itu diperbolehkan. Yang ketiga, ada harga barang dan jasa harus jelas. Sedangkan di bank konvensional, ketidakjelasan harga barang dan jasa ini diperbolehkan, seperti halnya dalam spekulasi yang telah dibahas pada pertemuan pertama, karena mereka cenderung hanya menerka-nerka dan mengandung kemudorotan. Kemudian bank syariah juga, pada bank syariah, barang yang ditransaksikan ini harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Jadi kita tidak boleh menjual barang pinjaman atau barang sewaan karena statusnya pemilik barang tersebut bukan kita, namun milik orang yang meminjamkan. Kecuali kalau kita sudah membeli barang tersebut, kemudian kita jual kembali, itu baru diperbolehkan. Saya Atach Amiratul Aida dengan NPM 214 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tiara. Selanjutnya yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Dalam perbankan konvensional, jika terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, penyelesaiannya biasanya menggunakan jalur peradilan. Berbeda dengan bank syariah. Dalam penyelesaian masalah sesuai dengan tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya yaitu dalam struktur organisasi. Struktur organisasi dalam bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional. Misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Tugas lain dari
Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan diresmikan oleh Dewan Syariah Nasional. Saya Firman Dwi Cahyo, NPM 206, akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ataj. Yang selanjutnya ialah Dewan Syariah Nasional atau DSN. Fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi lembaga-lembaga syariah lainnya seperti asuransi, reksadana, model ventura, dan sebagainya. Fungsi lain dari Bank Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Dewan Syariah juga bertugas memberikan rekomendasi pada ulama yang ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional juga dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah telah mendapat laporan dari pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Bisnis atau usaha yang dapat dibiayai oleh bank syariah. Suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, apakah objek pembiayaan tersebut halal atau haram? Adapun bisnis atau usaha yang termasuk dalam kategori haram bagi bank syariah ialah seperti adanya produksi minuman keras ataupun rokok. Yang kedua, apakah proyek menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat? Yang ketiga, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila? Yang keempat, apakah proyek berkaitan dengan perjudian dan sebagainya? Yang kelima, apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal, baik memproduksi, mendistribusikan, maupun menyalurkan? Yang terakhir, apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung? Saya Septiana Ijazari dengan NPM 1901010197 akan melanjutkan penjelasan dari Mas Firman, lingkungan kerja dan corporate culture. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan syidik, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan syariah harus skillful dan profesional dan mampu melakukan tugas-tugas secara teamwork di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi. Selanjutnya yaitu perbandingan antara bank syariah dan konvensional. Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam tabel berikut. Yang pertama, di dalam bank Islam melakukan investasi-investasi yang halal saja. Kemudian di bank konvensional, investasi yang halal dan haram. Yang kedua, di dalam bank Islam berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Kemudian di dalam bank konvensional memakai perangkat bunga. Kemudian yang ketiga, profit dan falah orient. Kemudian di dalam bank konvensional profit orient. Yang keempat yaitu hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, sedangkan di dalam bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor. Kemudian yang kelima yaitu penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di dalam bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan kami yang kurang jelas, silahkan teman-teman bisa bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.